nama saya Nika Delina Giliantari dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 19. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapa sih dari kalian yang tidak mengenal Bapak Pendidikan? Tentu semua tidak asing lagi dengan seorang tokoh pahlawan ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puru Pakualaman. Terlahir di kalangan bangsawan membuat beliau mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di ILS atau Sekolah Rendah Dasar Eropa Belanda. Hingga kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau yang sering disebut Sekolah Dokter Bumiputra. Namun, karena kondisi kesehatannya yang sering sakit-sakitan, beliau tidak menamatkan pendidikannya. Profesi yang digeluti oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah seperti di Express, Utusan India, dan Kaum Muda. Pada tahun 1912 bersama dengan Daus Dekar dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Inggris Party atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada tahun 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga bersama Daus Dekar yang saat itu membela keduanya. Beliau kembali ke tanah air pada tahun 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan politik dan pendidikan tetap dilanjutkan Ki Hajar Dewantara. Waktu pemerintahan Jepang pada bulan Desember 1942, dibentuk panitia persiapan untuk membentuk organisasi masa kemudian bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan tersebut bernama Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai tokoh 4 serangkai. Sebagai ketua pemimpin dalam gerakan tersebut adalah Insinyur Soekarno. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Beliau pun melepas nama kebangsawannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Mei 1889, hari kelahirannya diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Inarso Sungtolode Ilmadia Mukarse Tut Uri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tut Wuri Handayani menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alasan saya memilih Ki Hajar Dewantara yaitu karena sifat real berjuangnya demi bangsa Indonesia seperti ia membangun partai politik yang memiliki darah nasionalisme dan mendirikan taman siswa sehingga masyarakat bisa merasakan bersekolah. Semangat beliau dalam membela bangsa Indonesia sangat-sangat luar biasa sehingga hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan. Dan beliau mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan karena dengan antusiasnya ingin memajukan bangsa Indonesia.
Sekian biografi yang saya bawakan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Bye.